Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 996-999 Bab 996. Pintu masuk villa. Fendi Zanders berdiri sendirian di luar villa, menarik napas dalam-dalam, lalu langsung masuk ke dalam villa. Kakek Fendi Zanders, Wellman Zanders, memiliki 3 putra dan 2 putri. Ayah Fendi Zanders meninggal beberapa tahun yang lalu, dan nenek Fendi Zanders juga sudah lama meninggal karena sakit. Jadi sekarang hanya paman Fendi Zanders, paman ketiga, dan bibi tertua serta bibi kedua yang tersisa di sisi Wellman Zanders. Orang-orang ini semua bekerja di grup Zanders sekarang, dan Wellman Zanders telah lama pensiun, sehingga posisi ketua grup Zanders telah jatuh ke tangan paman Fendi Zanders, Harold Zanders. Pada dasarnya, seluruh grup Zanders berada di bawah kendali Harold Zanders saja. Adapun paman ketiga Fendi Zanders, dia adalah tipikal playboy yang tidak melakukan apapun serius kecuali makan, minum, dan bersenang-senang setiap hari. Dia tidak peduli siapa ketua perusahaannya. Jadi hubungan antara Fendi Zanders dan Harold Zanders adalah yang terburuk. Putra Harold Zanders, Bo Zanders, juga merupakan orang yang paling suka menindas Fendi Zanders. Ini juga alasan mengapa Fendi Zanders menamparkan Bo Zanders di hotel kemarin. Fendi Zanders berjalan ke pintu villa. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membunyikan bel pintu. Ding dong, ding dong. Bel pintu berbunyi nyaring. Siapa ini? Teriakan seorang pengasuh terdengar dari dalam villa. Fendi Zanders berdiri di luar pintu tanpa berbicara. Pengasuh dengan cepat berlari ke pintu dan membuka pintu villa. Tetapi ketika pengasuh itu melihat Fendi Zanders, dia tampak sedikit bingung, lalu mengerutkan kening dan bertanya kepada Fendi Zanders, "Permisi. Saya adalah penguasa rumah ini." Fendi Zanders menjawab dengan kosong, dan kemudian, terlepas dari apakah pengasuhnya setuju atau tidak, dia mengulurkan tangannya dan membuka pintu dan masuk ke villa. "Ada apa denganmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa aku mengizinkanmu masuk?" Melihat Fendi Zanders tiba-tiba masuk ke villa, pengasuh itu berteriak keras. Dan Fendi Zanders tidak berbicara dengan pengasuhnya, tetapi melihat sekeliling lingkungan di dalam villa dengan ekspresi kosong. Ia menemukan bahwa setelah bertahun-tahun, ruang tamu telah berubah, dan semuanya telah diganti dengan yang baru. "Siapa kamu? Cepat keluar dari sini, apa kamu tahu tempat macam apa ini?" Pengasuh itu meraih pakaian Fendi Zanders dan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. "Wang Ma, apa yang terjadi?" Namun, pada saat ini, seorang wanita muda cantik dengan piyama tali ikat putih keluar dari ruang makan setelah mendengar teriakan pengasuhnya, dan berteriak dengan ekspresi agak kesal. "Bentak." Tetapi ketika wanita muda cantik itu melihat Fendi Zanders, dia menjatuhkan mangkuk dan sumpit di tangannya ke tanah, dan dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Fendi Zanders memandang sekilas wanita muda cantik itu, dan berkata dengan lembut, "Lama tidak bertemu." Wanita muda cantik yang muncul di hadapan Fendi Zanders saat ini tak lain adalah adik ipar Fendi Zanders, Reina Zanders. Reina Zanders seharusnya berusia awal 30-an tahun ini, tetapi sepertinya dia belum pernah menikah, jadi dia tinggal di villa keluarga Zanders ini. "Zanders, Fendi Zanders, kenapa kamu kembali?" Reina Zanders melihat posisi Fendi Zanders, ekspresinya masih sangat terkejut, dan dia tergagap dan bertanya. "Apakah kamu harus begitu takut?" "Jangan khawatir, saya tidak kembali untuk mengambil uang bau keluarga Zanders." Fendi Zanders menjawab dengan ringan kepada Reina Zanders. Lalu dia berjalan langsung menuju restoran. Hari ini hari Minggu, menurut aturan keluarga Zanders. Saat ini, semua orang di keluarga Zanders, tanpa memandang jenis kelamin, tua atau muda, harus datang ke rumah tua keluarga Zanders untuk sarapan. Jadi hari ini semua orang dari keluarga Zanders datang, termasuk keluarga paman ketiga Fendi Zanders, bibi dan saudara perempuan, dan lainnya, tetapi hanya paman Fendi Zanders yang tidak melihat mereka. Fendi Zanders tahu bahwa Bo Zanders masih berada di rumah sakit, jadi dia tidak datang. Ketika anggota keluarga Zanders melihat Fendi Zanders, apakah ekspresi mereka persis sama dengan Reina Zanders? Semua orang tercengang. Mereka hanya duduk kosong dan melihat posisi Fendi Zanders. Tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan kembali. "Fendi Zanders, siapa yang mengizinkanmu masuk?" Paman ketiga Fendi Zanders, Haston Zanders, yang pertama bereaksi. Dia berdiri dan berteriak pada Fendi Zanders dengan mata terbuka lebar. "Tidak bisakah aku kembali ke rumahku?" Fendi Zanders menjawab dengan ringan. "Rumahmu?" Ruru Zanders, bibi tertua Fendi Zanders, tidak bisa menahan cibiran. Kemudian dia berkata dengan ekspresi yang sangat menghina, "Fendi Zanders, saya tidak bertemu Anda selama beberapa tahun. Saya pikir Anda memiliki banyak keterampilan. Beraninya Anda mengatakan ini adalah rumah Anda. Anda sudah diusir oleh keluarga Zanders kita. Wajah apa yang harus kamu kembalikan?" "Benar. Fendi Zanders, apakah kamu tidak bisa jalan-jalan lagi? Itu sebabnya kamu kembali." Istri Haston Zanders berteriak dengan getir, lalu melanjutkan, "Jika kamu benar-benar tidak bisa akur. Bibi ketiga masih punya uang di sini. Mengapa kamu tidak membelanjakannya dulu? Bagaimanapun, kita masih saudara."
Setelah mengatakan ini, istri Haston Zanders langsung mengeluarkan setumpuk uang tunai dari dompetnya dan melemparkannya ke tanah. Melihat uang tunai di tanah, Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya bahwa sepertinya sudah bertahun-tahun telah berlalu. Orang-orang di keluarga Zanders masih sama seperti sebelumnya, dan mereka tidak berubah sama sekali. Saat itu, Fendi Zanders terpaksa meninggalkan keluarga Zanders karena tidak tahan dengan sinisme orang-orang tersebut. Tetapi kali ini, Fendi Zanders mendengar ejekan orang-orang ini lagi. Dia tidak lagi memiliki perasaan seperti awalnya. Terus terang, orang-orang ini sekarang mengejek Fendi Zanders. Tidak ada cara lagi untuk menyakiti Fendi Zanders. Fendi Zanders, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat ambil uangnya dan keluar dari sini, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Haston Zanders berteriak pada Fendi Zanders dengan sangat kesal. Saya di sini bukan untuk meminta uang. Fendi Zanders menjawab Haston Zanders dengan acuh tak acuh. Bukankah kamu datang untuk meminta uang? Setelah Haston Zanders mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, lalu tersenyum acuh tak acuh, dan bercanda, benar, kudengar kamu sering mengantarkan makanan di sekolah untuk mencari nafkah, dan kamu tidak seharusnya begitu. Kekurangan uang sekarang. Lalu mengapa kamu kembali kali ini? Di mana Wellman Zanders? Fendi Zanders bertanya. Bentak. Ekspresi Haston Zanders tiba-tiba berubah, lalu dia mengayunkan tangan kanannya dengan keras, melemparkan sumpit di tangannya ke arah Fendi Zanders. Fendi Zanders dengan mudah menghindari sumpit terbang tersebut, lalu berdiri diam di tempat. Apakah Wellman Zanders nama yang bisa kamu panggil? Dia adalah kakekmu. Apakah kamu cukup sopan untuk memanggil kakekmu dengan nama depannya? Haston Zanders mengutuk Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat marah. Kakek saya. Fendi Zanders mencibir, lalu berkata dengan hampa, apakah menurutmu dia layak? Bab 997. Ketika Fendi Zanders muncul lagi di villa keluarga Zanders, semua orang di keluarga Zanders masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang memandang Fendi Zanders dengan baik, dan mereka mulai mengejek Fendi Zanders secara langsung. Nak, apa yang baru saja kamu katakan? Setelah Haston Zanders mendengar perkataan Fendi Zanders, wajahnya terlihat sedikit marah, dan dia bangkit dan berjalan di depan Fendi Zanders. Saya bilang Wellman Zanders tidak memenuhi syarat untuk menjadi kakek saya. Fendi Zanders mengulanginya dengan ekspresi kosong. Menurutku kamu perlu membersihkannya. Haston Zanders menyingsingkan lengan bajunya seolah bersiap menyerang Fendi Zanders. Dan orang lain yang hadir sepertinya tidak melihat apa-apa, dan ekspresi wajah mereka sangat acuh tak acuh. Sekarang mereka berharap Haston Zanders segera mengusir Fendi Zanders dari villa. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir sekarang, maukah kamu pergi atau tidak? Haston Zanders menatap Fendi Zanders dan bertanya. Selama kamu berani menyentuhku hari ini, aku akan mematahkan kaki dan tanganmu dan membuatmu benar-benar sia-sia. Saat ini, Fendi Zanders bukan lagi Fendi Zanders yang sama seperti dulu, sehingga ketika menghadapi ancaman Haston Zanders, ekspresi wajahnya masih sangat tenang, tanpa rasa gugup sedikit pun. Kamu sialan, kamu sombong sekali, kamu berani mengancamku, hari ini aku ingin melihat seberapa mampu kamu, beraninya kamu mematahkan kaki dan tanganku. Haston Zanders berteriak sekeras-kerasnya, lalu mengangkat tangan kanannya untuk menamparkan wajah Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders berdiri di tempatnya dan tidak berniat mengelak sama sekali. Berhenti. Tepat ketika tangan kanan Haston Zanders hendak menamparkan wajah Fendi Zanders, terdengar suara. Semua orang menoleh untuk melihat pintu masuk villa, dan menemukan bahwa paman Fendi Zanders, Harold Zanders, yang telah kembali. Orang yang paling ditakuti Haston Zanders saat ini mungkin adalah Harold Zanders, jadi setelah mendengar omelan Harold Zanders, dia menghentikan gerakannya, lalu berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, kamu beruntung hari ini. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, dan diam-diam menghela nafas dalam hatinya bahwa dia tidak tahu siapa mereka berdua yang beruntung. Di sisi lain, Harold Zanders menghampiri Fendi Zanders dengan cepat, berpura-pura antusias, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan senyuman di wajahnya, Fendi Zanders, kapan kamu kembali? Berapa tahun? Aku tidak melihatmu tumbuh sebesar ini. Anda mengatakan bahwa anak Anda juga sama. Mengapa kamu tidak memberitahu paman ketika kamu kembali? Paman baik-baik saja. Begini saja. Katakan padamu, agar kamu bisa bersiap menghadapiku terlebih dahulu. Fendi Zanders merasa antusiasme Harold Zanders dengan pakaian ini sangat menjijikkan. Harold Zanders merencanakan pengusiran Fendi Zanders dari keluarga Zanders sejak awal. Dengan begitu banyak anggota keluarga Zanders. Fendi Zanders mungkin paling membenci Harold Zanders, jadi dia berbicara dengan Harold Zanders sama sekali. Saya tidak menyelamatkan muka apapun. Dahi. Harold Zanders tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan berbicara begitu langsung. Dia langsung tertegun. Oke, jangan berpura-pura bersikap baik padaku di sini, aku tahu siapa kamu dengan baik. Fendi Zanders memandang Harold Zanders dan melanjutkan. Fendi Zanders, apa yang kamu bicarakan? Harold Zanders bertanya dengan wajah jelek, mengerutkan kening. Saudara, apakah itu terdengar bagus bagimu? Tadi, anak ini malah bilang ingin mematahkan tangan dan kaki saya.
Saya pikir anak ini mungkin tidak dapat bertahan hidup di luar. Saya pulang untuk mencari kesalahan. Huston Zanders berkata dengan mata terbuka lebar. Jangan khawatir, saya hidup lebih baik daripada kalian semua di luar. Fendi Zanders menjawab Huston Zanders dengan acuh tak acuh. Saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang sepertimu. Cepat keluar dari sini, atau saya tidak akan sopan. Huston Zanders berteriak pada Fendi Zanders dengan keras. Ayah saya membeli villa ini, dan saya adalah pemilik sebenarnya dari villa ini. Jadi kaulah yang harus keluar, bukan aku. Jawab Fendi Zanders langsung. Apakah kamu benar-benar tidak sabar? Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu. Huston Zanders berteriak. Lalu dia hendak bergegas menuju Fendi Zanders. Apa yang terjadi di pagi hari? Tetapi pada saat ini, suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar dari atas. Saya melihat seorang lelaki tua menuruni tangga dengan tongkat. Setelah melihat lelaki tua itu, semua orang terdiam. Orang tua ini adalah kakek Fendi Zanders, Wellman Zanders. Fendi Zanders tanpa sadar menoleh dan menatap Wellman Zanders. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Wellman Zanders tampaknya sudah semakin tua. Ayah. Anak ini Fendi Zanders telah kembali. Dan menurutku dia seharusnya kembali untuk membuat masalah. Huston Zanders berteriak pada Wellman Zanders sekeras-kerasnya. Diam. Wellman Zanders mengerutkan kening dan memarahi. Huston Zanders segera menutup mulutnya. Dan Wellman Zanders berjalan perlahan ke sisi Fendi Zanders. Dia melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan berkata dengan suara dingin, karena kalian semua sudah kembali. Ayo duduk dan makan dulu. Jika ada yang harus dilakukan, kita akan membicarakannya setelah makan malam. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, tapi dia tidak sopan. Dia langsung duduk di kursi. Yang lain juga menemukan tempat duduk mereka dan duduk. Mengapa Bo Zanders dan Cuilan tidak datang? Setelah Wellman Zanders duduk, dia melirik sekilas ke orang-orang di ruangan itu. Dia bertanya dengan ringan. Ayah, Bo Zanders dipukuli kemarin ketika dia menghadiri pernikahan keluarga Liu. Dia tidak bangun sampai jam 2 pagi tadi malam. Dia mungkin tidak akan datang sampai nanti. Harold Zanders buru-buru menjelaskan. Siapa yang begitu berani? Dia bahkan berani melawan Bo Zanders. Ini sama sekali tidak memperhatikan keluarga Zanders kita. Anak kesayangan Wellman Zanders adalah Bo Zanders, jadi dia berteriak penuh semangat. Saya tidak tahu persis siapa orang itu. Bo Zanders ragu-ragu dan tidak mau mengatakannya. Orang-orang dari keluarga Liu juga memblokir berita tersebut. Tampaknya tidak hanya Xiao Bo yang terluka, tetapi juga keluarga Liu. Harold Zanders mengerutkan kening dan menjawab. Keluarga Liu telah memblokir berita tersebut, jadi Bo Zanders tentu saja tidak punya nyali untuk menceritakan apa yang terjadi hari itu. Hubungi Bo Zanders sekarang dan suruh dia datang secepatnya. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Wellman Zanders mengerutkan kening dan berkata. Dia dan Cuilan akan segera datang. Harold Zanders berkata dengan suara rendah. Baiklah. Wellman Zanders mengangguk ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, Wellman Zanders dan Harold Zanders mungkin tidak mengetahui bahwa orang yang memukul Bo Zanders sebenarnya sedang duduk di depan mereka. Setelah mendengar percakapan orang-orang ini, Fendi Zanders tidak banyak bicara, dan makan dengan tenang sepanjang waktu. Orang lain mungkin tidak berminat untuk makan karena keberadaan Fendi Zanders, tetapi hanya Fendi Zanders yang makan dengan lahap. Saat ini, suasana di restoran tampak sangat aneh. Bahkan Wellman Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fendi Zanders. Dia tidak tahu mengapa Fendi Zanders kembali tiba-tiba kali ini. Bab 998. Karena kemunculan Fendi Zanders yang tiba-tiba, suasana di restoran menjadi aneh. Semua orang menatap posisi Fendi Zanders secara sengaja atau tidak berminat untuk makan sama sekali. Bagaimanapun, Fendi Zanders sudah bertahun-tahun tidak kembali. Orang-orang ini tidak tahu mengapa Fendi Zanders kembali tiba-tiba saat ini, tetapi mereka khawatir Fendi Zanders benar-benar datang untuk grup Zanders. Grup Zanders didirikan oleh ayah Fendi Zanders. Masuk akal jika Fendi Zanders sebenarnya adalah pewaris sebenarnya. Namun, untuk mencegah grup Zanders dimonopoli oleh Fendi Zanders sendirian, keluarga Zanders memaksa Fendi Zanders keluar dari keluarga Zanders, dan kemudian membiarkan Wellman Zanders mengambil alih grup Zanders, dan kemudian menyerahkannya kepada Harold Zanders. Kejadian ini pada dasarnya dipahami secara diam-diam oleh semua orang di keluarga Zanders, dan masing-masing dari mereka mendapatkan keuntungannya sendiri karena kejadian ini. Namun dalam analisis terakhir, grup Zanders ini masih milik Fendi Zanders. Begitu Fendi Zanders mengambil jalur hukum, semua yang mereka miliki sekarang akan hilang ditelan asap. Ini juga alasan mengapa keluarga Zanders sangat gugup setelah melihat Fendi Zanders dan sangat ingin mengusir Fendi Zanders. Karena Wellman Zanders hadir, yang lain tidak berani berkata apa-apa, mereka hanya bisa fokus pada Harold Zanders. Saat ini, Harold Zanders agak gugup. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia menoleh dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, keponakan, apakah kamu kembali tiba-tiba kali ini karena ada masalah di luar? Jika kamu menemui masalah, beritahu saya secara langsung, selama paman bisa bantu aku pasti akan membantumu. Keponakan tertua.
Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Harold Zanders, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata dengan ringan, Harold Zanders, kamu tidak perlu berpura-pura bersamaku di sini, kamu dan aku sama-sama tahu apa yang kamu lakukan padaku saat itu. Sekarang kamu khawatir aku akan kembali dan mencuri bisnis keluarga bersamamu, jadi kamu berpura-pura menjadi orang tua yang baik bersamaku, sepertinya sudah terlambat sekarang, kan? Harold Zanders memandang Fendi Zanders dengan ekspresi sangat malu, sementara anggota keluarga Zanders lainnya tampak bingung. Karena dalam kesan mereka, karakter Fendi Zanders selalu dikompromikan dan sangat lemah, tetapi ketika Fendi Zanders kembali kali ini, dia merasa seolah-olah dia telah mengubah dirinya sendiri. Apakah itu cara dia berbicara atau perasaannya? Semuanya sepenuhnya benar. Terbalik. Variasi. Jika penampilan Fendi Zanders tidak berubah sama sekali, orang-orang ini benar-benar tidak percaya bahwa orang yang duduk di depan mereka saat ini adalah anak laki-laki idiot yang diusir dari keluarga Zanders oleh mereka. Wellman Zanders masih sangat tenang saat ini. Menurutnya wajar jika Fendi Zanders mengubah kepribadiannya setelah mengembara sendirian selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, hubungan antara Fendi Zanders dan keluarga Zanders tidak terlalu baik, jadi dia mengatakan ini saat ini. Itu juga harus melampiaskan kebencian di hatinya. Anak kecil, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan pukul kami di sini, apakah kamu kekurangan uang atau apa? Apakah Haston Zanders adalah orang yang pemarah? Sama sekali tidak tahan dengan sinisme Fendi Zanders di sini. Dia berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi tidak senang. Dan setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Haston Zanders, dia tertegun sejenak. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Haston Zanders dan bertanya, kamu, apa maksudmu dengan itu? Setelah Haston Zanders mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia menjawab dengan perasaan bersalah. Setengah tahun yang lalu Anda kehilangan hampir 200 juta di kasino Macau, dan berhutang lebih dari 100 juta dalam utang perjudian. Berapa banyak yang Anda bayar kembali? Fendi Zanders menyipitkan matanya dan bertanya pada Haston Zanders dengan ekspresi main-main. Saat ini, Fendi Zanders berbicara dengan nada yang sangat alami. Sepertinya dia sedang membicarakan masalah sepele. Namun di mata keluarga Zanders, kata-katanya seperti sambaran petir. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, keluarga Zanders membuka mulut lebar-lebar dalam sekejap. Mereka semua menoleh untuk melihat posisi Haston Zanders. Jelas sekali mereka tidak mengetahuinya. Wajah Haston Zanders tiba-tiba berubah. Keringat dingin mengucur di keningnya. Karena hanya istrinya yang tahu kalau dia berhutang judi 100 juta. Yang lain bahkan tidak mengetahuinya. Haston Zanders benar-benar tidak tahu bagaimana Fendi Zanders mengetahuinya. Tapi mungkinkah Haston Zanders tidak mengetahui identitas asli Fendi Zanders sekarang? Sangat mudah bagi Fendi Zanders untuk menyelidiki detail keluarga Zanders. Fendi Zanders awalnya berencana meminta Fang Zihua membantunya menyelidiki urusan Wellman Zanders. Dia ingin menemukan beberapa petunjuk tentang kematian orang tuanya yang tidak disengaja, tetapi Fendi Zanders tidak menyangka bahwa Fang Zihua tidak menemukan petunjuk berharga sama sekali. Semua materi hitam tentang manusia telah ditemukan. Melihat keluarga Zanders masih begitu pedas, Fendi Zanders tentu saja tidak memberikan bantuan apapun kepada mereka, dan secara langsung mengungkap hampir 100 juta hutang perjudian Haston Zanders. Omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Kapan aku berhutang 100 juta hutang judi? Haston Zanders tiba-tiba berdiri. Dia berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi marah. Saat ini, dia sepertinya berencana menakut-nakuti Fendi Zanders dengan momentumnya, agar Fendi Zanders berhenti berbicara omong kosong. Pemilik kasino Macau Haoyun adalah Yuan Yongguang. Anda lebih tahu dari saya apakah Anda berhutang atau tidak, dan sekarang bunga uangnya telah mencapai 180 juta, dan Anda tidak dapat membayarnya kembali sama sekali, jadi Anda memilih untuk mentransfer 20% saham Zanders Group di tangan Anda kepada Yuan Yongguang, benar kan? Fendi Zanders masih berbicara dengan tenang kepada Haston Zanders. Kali ini Haston Zanders benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders bahkan mengetahui tentang pengalihan sahamnya. Haston Zanders benar-benar tidak mengerti bagaimana Fendi Zanders mengetahui hal-hal ini. Meskipun grup Zanders tidak sebaik beberapa tahun yang lalu, setidaknya ia memiliki nilai pasar 1,5 miliar, bukan? 20% sahamnya hampir 300 juta. Anda berikan saja. Apakah sedikit terlalu banyak? Fendi Zanders menyesap tehnya dan bertanya pada Haston Zanders sambil tersenyum. Haston Zanders tertegun sesaat, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana menjawab perkataan Fendi Zanders. Anggota keluarga Zanders lainnya juga tercengang, dan mereka semua melihat posisi Haston Zanders, seolah sedang menunggu penjelasan dari Haston Zanders. Bagaimanapun, grup Zanders bukan dimiliki oleh salah satu dari mereka, tetapi oleh seluruh keluarga Zanders. Haston Zanders secara langsung mentransfer ekuitas tanpa persetujuan siapapun, yang kemungkinan besar akan berdampak sangat besar pada grup Zanders. Lagi pula, begitu grup Zanders memiliki orang luar sebagai pemegang saham, Harold Zanders akan kehilangan kendali atas grup Zanders. Bab 999. Haston Zanders, apakah kamu benar-benar mentransfer ekuitasnya? Harold Zanders bertanya pada Haston Zanders dengan suara dingin. Setelah Haston Zanders mendengar kata-kata Harold Zanders, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi pucat.
Dia segera berdiri dan berteriak keras, "Saudaraku, jangan dengarkan omong kosong anak ini di sini, bagaimana saya bisa mentransfer ekuitasnya kepada orang luar? Lalu apakah benar kamu berhutang uang?" Harold Sanders terus bertanya. Ini. Ekspresi wajah Huston Sanders tampak sedikit malu. Setelah dia menarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan lantang, "Saudaraku, saya akui bahwa saya memang berhutang uang, tetapi saya benar-benar tidak mentransfer ekuitasnya, meskipun Anda memberi saya. Saya sangat berani, saya tidak berani melakukannya. Lakukan ini, jika kamu tidak percaya padaku, kita berdua bisa memeriksa saham perusahaan." Harold Sanders adalah ketua grup Sanders. Jika sahamnya benar-benar berubah, Harold Sanders pasti akan mengetahuinya pertama kali. Jadi Harold Sanders masih mempercayai perkataan Huston Sanders. "Fendi Sanders, menurutku kamu mungkin pernah mendengar rumor di luar, paman ketigamu." Harold Sanders menoleh untuk menjelaskan kepada Fendi Sanders. "Anda tidak perlu menjelaskan kepada saya bahwa Huston Sanders dan Yuan Yongguang menandatangani perjanjian rahasia." Meskipun Harold Sanders masih memiliki saham ini di permukaan, selama Yuan Yongguang mengambil perjanjian ini, saham tersebut dapat dialihkan kapan saja. Huston Sanders hanya khawatir. "Itu ditemukan oleh Anda, jadi saya menandatangani perjanjian ini." Fendi Sanders berkata sambil tersenyum. Melihat Fendi Sanders, Huston Sanders langsung putus asa, karena dia tidak menyangka Fendi Sanders mengetahui hal ini. Bagaimanapun, Yuan Yongguang secara pribadi memberitahu Fang Zihua tentang hal-hal ini, dan Fendi Sanders secara alami mengetahui detail dari hal-hal seperti punggung tangannya. "Hua Seng, apa yang terjadi di sini?" Harold Sanders akhirnya tidak tahan lagi, dan meneriaki Huston Sanders dengan keras. Dan Huston Sanders sudah tidak bisa berkata-kata saat ini, dan dia tidak tahu bagaimana menyangkal kata-kata Fendi Sanders. "Saudaraku, jangan dengarkan omong kosong bocah ini di sini, dia hanya siswa miskin, bagaimana dia bisa mengetahui hal-hal ini? Semua ini dibuat olehnya, dia hanya ingin memprovokasi hubungan di antara kita." Su Lili, istri Huston Sanders, melihat Huston Sanders sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia berdiri dan berteriak. Harold Sanders ragu-ragu sejenak. Dia merasa apa yang dikatakan Su Lili masuk akal, jadi dia menoleh untuk melihat Fendi Sanders, dan kemudian bertanya dengan lembut kepada Fendi Sanders, "Fendi Sanders, dari mana kamu mendengar berita ini?" "Di mana aku mendengarnya, itu tidak ada hubungannya denganmu, apa yang aku katakan itu benar." Fendi Sanders menjawab dengan ringan. "Apakah semua yang kamu katakan itu benar?" Melihat posisi Fendi Sanders, Su Lili tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata dengan ekspresi menghina, "Kamu adalah bajingan bau yang mengantarkan makanan. Apa yang kamu tahu? Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa apa yang kamu katakan adalah benar? Katakan padaku, bukti." Fendi Sanders memandang Su Lili dengan senyum tipis, lalu perlahan berkata, "Su Lili, saya tidak memiliki bukti tentang kontrak transfer Huston Sanders sekarang, tetapi saya dapat menunjukkan bukti perselingkuhan Anda dengan sopir Anda." Setelah mendengar kata-kata Fendi Sanders, semua orang kembali terkejut. Bahkan Huston Sanders, yang dulu dalam keadaan linglung tadi, tiba-tiba melihat posisi Fendi Sanders. Su Lili berselingkuh dengan sopir Huston Sanders. Berita ini benar-benar terlalu eksplosif. Wellman Sanders hanya bisa sedikit gemetar, lalu melihat posisi Fendi Sanders. Dia tahu bahwa Fendi Sanders membalas dendam pada orang-orang di keluarga Sanders ini. "Kamu, apa yang baru saja kamu katakan?" Mata Su Lili membelalak. Dia bertanya kepada Fendi Sanders dengan marah. "Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan?" Fendi Sanders menjawab sambil tersenyum, lalu melanjutkan, "Anda pasti sudah lama berselingkuh dengan sopir Anda, bukan? Anda sudah lama tidak ditemukan. Saya harus mengatakan bahwa kerahasiaan Anda masih ada. Berhenti bicara omong kosong di sini, kapan saya berselingkuh dengan pengemudi? Apakah Anda yakin saya akan memanggil polisi sekarang?" Tentu saja, Su Lili tidak akan mengakuinya, dan berteriak dengan sangat bersemangat. "Jika Anda ingin mengumumkan masalah ini kepada publik, maka Anda harus memanggil polisi. Lagi pula, saya tidak peduli." Fendi Sanders tersenyum. "Fendi Sanders, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda punya bukti? Kalau begitu tunjukkan buktimu. Kalau tidak, aku akan menuntutmu karena memfitnah istriku." Huston Sanders mengertakkan gigi dan berteriak pada Fendi Sanders. "Jangan menangis jika kamu tidak melihat peti matinya." Fendi Sanders berkata tanpa daya. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan foto Su Lili dan sopirnya di tempat tidur. "Ini buktinya. Jika menurut Anda foto saja tidak cukup, saya juga punya video di sini." Fendi Sanders meletakkan telepon di atas meja. Berkata dengan tenang. Huston Sanders tidak ragu sama sekali. Cepat mengambil ponsel Fendi Sanders. Pastikan orang di foto itu adalah Su Lili dan mereka pengemudi. Ekspresi mematikan muncul di mata Huston Sanders. Dia tidak pernah menyangka istrinya akan main-main dengan pengemudi di belakang punggungnya. Dan saat ini, semua orang di keluarga Sanders sedang menonton. Huston Sanders hari ini merasa malu. Melihat bukti yang dihadirkan Fendi Sanders, Su Lili pun sangat bingung. Dia tergagap dan berkata kepada Huston Sanders, "Huston Sanders, kamu, jangan dengarkan omong kosong orang ini.
Sekarang foto dan video seperti ini semuanya bisa disintesis. Saya benar-benar tidak pernah melakukan apapun untuk meminta maaf kepada Anda. Anda harus melakukannya, percaya saya. Hehe. Fendi Zanders tidak menyangka bahkan saat ini, Zhu Lili masih menolak mengakuinya. Jadi dia tersenyum dan berkata, benar, foto dan video bisa dipalsukan, tapi DNA tidak boleh dipalsukan, bukan? Jika Anda masih tidak percaya, bawalah putri bungsu Haston Zanders untuk tes garis ayah. Saya pikir semuanya akan baik-baik saja terungkap pada saat itu. Zhu Lili memperhatikan Fendi Zanders merosot di kursi. Putri bungsu Haston Zanders tentu saja bukan putri Haston Zanders, dia tahu lebih baik daripada siapapun. Jika Haston Zanders benar-benar membawa putri bungsunya untuk tes garis ayah, tidak peduli seberapa banyak dia menjelaskannya, itu akan sia-sia. Setelah melihat reaksi Zhu Lili, semua orang langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang dilakukan Fendi Zanders sekarang sungguh mematikan. Dasar jalang, aku sangat baik padamu, kamu main-main di belakangku. Haston Zanders berteriak, lalu bergegas menuju posisi Zhu Lili. Duduk. Wellman Zanders tiba-tiba memanggil.